Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Asmahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Pertanyaan pertama, pertanyaan gede yang harus diajukan kepada diri kita sendiri ketika kita mulai menulis puisi atau apapun karya sastra dalam bahasa Indonesia adalah, apa sih puisi Indonesia itu apa? Kenapa perlu ditanyakan itu? Karena ketika kita serius menulis puisi, kita artinya memasuki dunia puisi Indonesia. Kita meneruskan tradisi puisi Indonesia. Kita sedang bergelut dengan hidupnya puisi Indonesia pada hari ini. Di situ kita bisa menyumbangkan sesuatu, kita bisa melanjutkan hidupnya, kita bisa memperkaya puisi Indonesia, memperkaya cara ucap dan cara menggarap tema-tema dalam puisi Indonesia. Kadang-kadang memang tidak ditanyakan, nulis ya nulis aja gitu, tapi penting juga, penting banget untuk mempertanyakan itu, menyadari itu gitu. Nah, apa sih puisi Indonesia? Sapardi menulis tuh di satu, sebenarnya itu catatan kebudayaan di majalah Horizon. Beliau katakan puisi Indonesia itu sastra Indonesia itu, tapi kita ganti puisi Indonesia ya. Puisi Indonesia itu adalah puisi yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Itu yang utama, yang membedakan dia dengan sastra Inggris, puisi Prancis, puisi Itali, puisi Arab, puisi Cina, puisi Parsi. Ya bahasa itu. Kenapa? Karena sastra itu adalah seni yang mediumnya adalah bahasa. Jadi puisi Indonesia adalah puisi yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Apakah batasan itu cukup? Apakah kalau saya orang Indonesia tinggal di Australia menulis puisi dalam bahasa Indonesia disebut puisi Indonesia? Apakah kalau ada orang Amerika menulis dalam bahasa Indonesia, dia tinggal di Amerika, apakah puisinya disebut puisi Indonesia? Nah, akan diperlukan tambahan batasan tentang puisi Indonesia itu gitu. Puisi Indonesia adalah puisi yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia. Apa hubungannya sama kewarganegaraan ya gitu. Sultan Takdir pernah tinggal lama di Malaysia, dia mengajar di sana, mengajar sastra, dia menulis puisi di sana gitu. Subagio Sastrowardoyo lama sekali mengajar di Australia, dia menulis puisi juga di sana gitu. Kita nggak peduli tuh sajaknya ditulis di mana gitu, tapi karena Subagio yang menulis dan dia orang Indonesia, dia warga negara Indonesia, maka hasil karyanya adalah sah menjadi bagian dari puisi Indonesia. Itu. Jadi orang bule misalnya ya, Rabindranath Tagore orang India gitu, terus dia tahun 30-an kayaknya dia pernah tuh ke Indonesia, dia ke Borobudur, dia menulis tentang Borobudur. Terus misalnya dia menulis dalam bahasa Indonesia, apakah karya puisinya disebut puisi Indonesia, puisi bagian dari sastra? Enggak, dia karena Tagore bukan orang Indonesia, Tagore orang India dong, dia menulis dalam bahasa Bengali dan dia menerjemahkan sajak-sajaknya ke dalam bahasa Inggris. Tetap aja karya sastranya adalah karya sastra India gitu, meskipun terjemahannya dia bisa menulis dalam bahasa Inggris, bisa dia menulis dalam bahasa Bengali, menerjemahkan sendiri ke dalam bahasa Inggris, dan karyanya tetap disebut sebagai karya sastra India gitu. Atau Khalil Gibran
orang Parsi kan, Lebanon. Dia tinggal di Amerika dari kecil, jadi warga negara Amerika, pindah ke Amerika. Dia menulis dalam bahasa Parsi dan bahasa Inggris, sebagian diterjemahkan. Dia sendiri yang menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, karya sastra Amerika yang ditulis oleh imigran. Jadi Gibran itu karya sastra Amerika. Bagaimana dengan Pablo Neruda? Karena bangsa Chile itu berbahasa Spanyol sebagai bagian dari sejarah kolonial, sajak-sajak Neruda ya sajak sastranya Chile, tapi Chile kan berbahasa Spanyol, jadi tetap itu sebagai sastra Chile, tapi bukan sastra Spanyol. Meskipun dia menulis dalam bahasa Spanyol, tapi itu adalah bahasa nasionalnya Chile. Untungnya kita berbahasa Indonesia, orang Indonesia gitu. Nah, itulah kerumitan antara bangsa, kewarganegaraan kita dengan bahasa kita, dan kita menulis dalam bahasa apa gitu. Ya sudahlah, kita menulis dalam bahasa Indonesia. Kita memilih, dan tidak ada yang memaksa kita menulis, tidak ada yang memaksa kita menulis dalam bahasa Indonesia juga. Kalau kita bisa berbahasa lain, tulis aja dalam bahasa lain. Kalau kita bisa berbahasa daerah, kalau kita mau, tulis aja dalam bahasa daerah juga. Tidak ada larangan untuk itu. Tapi kita memilih, saya memilih menulis dalam bahasa Indonesia. Lagi-lagi tidak ada yang memaksa saya untuk menulis dalam bahasa Indonesia. Saya boleh menulis dalam bahasa apapun yang saya kuasai bahasa itu gitu kan. Tapi ketika saya menulis dalam bahasa Indonesia, maka saya harus menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Nah, di sini kadang sampai hari ini masih sering tuh orang bertanya, orang menggugat tentang perlu nggak sih menulis dalam bahasa baku gitu, kan jadi kaku. Perlu nggak sih menulis dalam bahasa standar gitu, perlu nggak? Lagi-lagi Sapardi sebenarnya sudah memberikan jawaban yang bagus banget soal itu gitu ya. Sapardi bilang bahasa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Banyak banget variannya, banyak banget peruntukannya, banyak banget gitu. Nah, ketika menulis tidak ada bahasa Indonesia yang benar, itu tidak ada. Bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Sekali lagi, bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Begitu kata Pak Sapardi. Nah, penjelasannya begini. Apa sih dengan baik dan benar itu gitu? Bahasa yang kita pakai dalam puisi kita atau dalam karya sastra kita yang lain, prosa atau drama, dia harus berfungsi. Berfungsi apa? Berfungsi menyampaikan gagasan kita, berfungsi menyampaikan intuisi kita, berfungsi menyampaikan pesan kita, amanat kita kalau dalam karya sastra kita gitu, menyampaikan cerita kita, berfungsi dengan baik dan benar. Sekali lagi, bukan yang baik dan benar karena banyak varian. Nah, misalnya ya kalau kita ke pasar, tidak hanya dalam puisi sebenarnya, dalam menulis sebenarnya kan, dalam percakapan lisan pun kita selalu mempertimbangkan apakah berfungsi bahasa kita yang kita pakai gitu kan. Baik benar itu tergantung di mana kita memakainya. Misalnya kalau kita ke pasar, masa pakai bahasa seminar, masa pakai bahasa sastra, bersair-sair, berpantun-pantun di pasar, kita mau belanja misalnya. Benar bahasa kita itu gitu, ada bahasa Indonesia begitu baik mungkin, tapi apakah berfungsi dengan benar? Orang belanja di pasar kok gitu. Oke, dalam seminar misalnya, atau dalam rapat-rapat resmi kenegaraan misalnya gitu, terus kan harus pakai bahasa resmi, masa pakai bahasa pasar? Salah menempatkan bahasa yang mana yang dipakai di tempat atau situasi tertentu, maka nggak berfungsi bahasanya kan gitu. Terjadi kekacauan di situ gitu. Orang nggak memperhatikan pesannya, tetapi pragmatisnya gitu. Kok gitu ngomongnya, nggak pantas di tempat begini ngomong begitu. Nah kan, dalam bahasa lisan. Maka dalam sastra pun begitu, dalam karya sastra pun begitu. Dalam kita mau pakai bahasa yang seperti
orang Jakarta ngomong, ya kalau konteksnya Jakarta, tokoh-tokohnya di Jakarta, besar lahir di Jakarta, maka kita memakai dialog yang berbahasa Jakarta mungkin. Ya, kalau tokohnya di Papua, orang Papua pakai bahasa itu kan ngaco kan, tidak berfungsi artinya kan, tidak jalan ceritanya kan. Itu artinya bahasa yang berfungsi, bahasa yang kita pakai untuk karya kita, untuk menulis karya kita adalah bahasa kita gunakan dengan benar, dengan baik dan benar, bukan yang baik dan benar. Karena yang baik dan benar itu tidak ada, atau banyak versinya. Yang baik dan benar itu, baik dan benar di pasar berbeda dengan baik dan benar dalam forum seminar, baik dan benar dalam tulisan ilmiah berbeda dengan baik dan benar dalam tulisan sastra gitu, yang sekali lagi fungsinya yang benar. Maksimal nggak kita menyampaikan pesannya gitu, maksimal nggak kita berceritanya gitu. Misalnya cerita silat Betawi memakai narasi dan percakapannya dalam bahasa Betawi, bahasa Indonesia versi bahasa Betawi, berfungsi dengan baik gitu, ceritanya orang suka, ceritanya jalan. Tapi misalnya SM Ardan itu kalau nggak salah dia ceritanya narasinya pakai bahasa Indonesia gitu, dialognya pakai bahasa Betawi, pakai dialek Betawi, lu gue gitu, tapi dalam narasinya pakai bahasa Indonesia yang bahasa formal lah gitu, bukan bahasa. Nah, ini dua pengarang Betawi yang punya pilihan atau strategi bercerita yang berbeda, dan dua-duanya menarik diikuti dan bisa berfungsi dengan benar dua-duanya gitu kan. Jadi tidak ada yang standar, kalau tidak ada harus begini harus begitu gitu. Aneh justru gitu. Ketika misalnya pemulung tokoh kita gitu, terus bicaranya pakai bahasa seorang pejabat atau politisi, kan aneh gitu. Nggak berfungsi dengan benar dong ceritanya. Bahasanya tidak berfungsi dengan benar, tidak menggambarkan realitasnya gitu. Dalam puisi juga gitu. Kalau dulu syair-syair Pujangga Baru atau sebelum Pujangga Baru pakai bahasa figuratif yang indah, berbunga-bunga, dekoratif lah begitu kan. Ya mungkin pada masa itu begitulah gitu realitasnya gitu. Ketika kita membayangkan keindahan adalah dengan bahasa dengan seperti itu gitu. Apakah sekarang harus begitu? Enggak ya, sejak Hairil aja kita udah nggak begitu lagi kok. Kita sudah menghadapi sebuah situasi yang berbeda, kita menghadapi keadaan yang berbeda. Kita ingin, kalau keadaan yang kita hadapi hari ini kita sampaikan dengan bahasa kita hari ini, bisa menemukan cara ucap. Lagi puisi adalah cara ucap kan. Nah, artinya kita bisa menemukan cara untuk memfungsikan bahasa Indonesia yang kita pakai sebagai alat ucap puisi-puisi kita itu gitu. Sekali lagi, tidak ada pilihannya, bukan bahasa yang baik dan benar, tapi menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Apa itu baik dan benar? Bahasanya berfungsi untuk mendukung kerja kita, menyampaikan ide kita, gagasan kita, intuisi kita, membangun imaji-imaji kita gitu. Itu soal bahasa dalam puisi, juga dalam karya sastra lainnya. Terima kasih, ketemu lagi di vlog berikutnya.